Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menggagas pangan pokok alternatif. Ketahanan pangan menjadi salah satu indikator asa dan tujuan penyelenggaraan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengemban amanah dan tanggung jawab untuk mengelola berbagai sumber daya alam yang ada agar segenap rakyat Indonesia tidak mengalami krisis ketersediaan pangan. Sebab, pangan merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Untuk itu, negara perlu berikhtiar mencari bahan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat. Dalam Undang-Undang 18/2012 tentang pangan pasal 2 dan 3 memberi tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan dasar itu secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta ketahanan pangan. Masyarakat di Provinsi Lampung seperti halnya sebagian besar daerah lain di Indonesia menjadikan padi atau beras sebagai kebutuhan pangan dasar. Celakanya, produksi beras justru terus menurun tiap tahun. Misalnya, pada 2021 sebesar 2,49 juta ton gabah kering giling atau 1,43 juta ton beras. Sementara pada 2020, produksi padi 2,65 juta ton, GKG atau beras mencapai 1,52 juta ton. Untuk itu, perlu ada produksi bahan pangan di luar beras sebagai alternatif atas laju penurunan produksi beras yang terjadi saat ini. Meski masih surplus untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah, Lampung tetap mencari bahan pangan alternatif, yakni dengan menggali potensi komoditas pangan lainnya yang terbaik. Salah satu dari sekian alternatif ini adalah ubi kayu. Sebagai daerah penghasil ubi kayu terbesar secara nasional, sangat wajar jika pemerintah provinsi mengajukan ubi kayu sebagai alternatif bahan pangan pengganti beras. Terdapat 366.830 hektar lahan ubi kayu atau singkong di Lampung dengan produktivitas 25 ton per hektar. Produksi per tahun mencapai 9.170 ton dengan 95% singkong asal Lampung biasa diolah menjadi tepung tapioka. Maka, gagasan menjadikan tepung tapioka menjadi bahan pangan alternatif setelah diolah menjadi mocaf modified cassava flour yang berbentuk buliran menjadi kabar baik. Apalagi kini, Pemprov Lampung juga telah memberi acuan harga dasar untuk singkong petani. Industri tepung tapioka di Lampung diberikan patokan harga dasar singkong petani senilai Rp900 per kilogram. Hal itu tentu memberi energi baru produktivitas singkong petani. Berujung produksi mocaf mampu menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan di Lampung ataupun di Indonesia. Gagasan menjadikan mocaf sebagai pangan pokok alternatif harus didukung semua pihak. Semisal, perguruan tinggi di Lampung perlu mendukung upaya ini dengan beragam riset atau penelitian. Sesuai Undang-Undang Pangan Pasal 4 huruf B, yakni menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Publik mengapresiasi Pemprov Lampung yang berupaya memenuhi amanah regulasi itu dalam produksi mocaf, juga memberi peluang industri kecil dan menengah atau IKM dan kelompok wanita tani atau KWT. Kini tinggal pelaku usaha harus mampu mengambil peluang ini sehingga ke depan stok pangan non-beras benar-benar menjadi andalan perekonomian Lampung. Andai beras masih mampu menopang stok bahan pangan,
Mokef mampu menaikkan perekonomian petani singkong. Publik pun harus mengadaptasi produk non-pangan ini dengan alasan apapun, baik kesehatan maupun gaya hidup. Publik dan pemerintah diharapkan bisa bekerja sama mengawal gagasan memproduksi mokaf untuk ketersediaan pangan. Jangan sampai industri hulu pengolahan singkong dan hilir pengolah tepung menjadi mokaf justru memainkan harga singkong ataupun hasil produksinya. Jika tidak ikhtiar mencari pangan alternatif, akan tumbang sejak masih dalam alam pikiran atau gagasan. Oke, Bang Is, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, kita karena ini kan berkaitan dengan Hari Pangan ya. Lampung Pos menulis tajuk soal menggagas pangan pokok alternatif. Nah, ini kita ketahui bahwa suka tidak suka bahwa masyarakat itu kan setiap pagi ini kalau mau keluar rumah itu harus makan nasi. Oh iya. Ya kan? Nah, ada juga umpama kalau orang tidak makan nasi terasa dia tidak makan. Padahal makanan yang dia makan itu mengandung karbohidrat. Contoh umpama roti, ya kan, singkong dan lain-lain. Nah, kaitannya bagaimana kita mengapresiasi Hari Pangan ini. Tentu Lampung sebagai produksi terbanyak, terbesar di Indonesia, produksi singkong, itu harus sudah melakukan sesuatu menjadi makanan alternatif. Kita ketahui bahwa produksi beras atau padi setiap tahun itu kan menurun. Walaupun Lampung sendiri produksi padinya itu kan meningkat, tapi secara nasional produksi padi itu turun. Umpama pada tahun 2020 produksi secara nasional itu mencapai 1,52 juta ton. Sedangkan pada tahun 2021 itu produksinya 1,4 juta ton. Artinya produksi beras secara nasional itu kan turun. Sebagai anak-anak bangsa tentu kita harus membuat atau mencari makanan pangan alternatif. Nah, salah satu contohnya adalah tepung tapioka yang hari ini di Lampung sendiri itu sudah banyak produksinya. Tentu ini juga kita sebagai anak-anak bangsa, sebagai masyarakat, bagaimana berupaya mengganti beras ataupun nasi itu menjadi makanan yang tidak wajib lah, ya kan, untuk di pagi hari gitu, atau mungkin untuk di malam hari, untuk mengurangi bagaimana kita mengkonsumsi beras itu. Nah, tentu kita harus mencari pangan alternatif untuk mengganti beras dan padi itu. Pastinya ini sangat menarik sekali ya, Bang Is ya, karena kita bicara tentang pangan pokok alternatif di mana kita tidak hanya bisa mengonsumsi beras atau nasi saja, tetapi masih ada pilihan-pilihan lainnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.